I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the ocean, I know you pull me close, guiding me home. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. And I'm not scared to say those words. With you I'm safe. We're falling like the stars, we're falling in love. I swear to God I can see 4 kids and no sleep. We'll have one on each knee, you and me.
And when they've grown up, you're still the girl in the club. When I held your hair up, 'cause you had too much. And I needed you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. And I'm scared to say those words. With you, I'm safe. We're falling like the stars, falling in love. I swear to God, every day He won't take you away. 'Cause without you, babe, I lose my way. Oh, I'm in love. 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 And I needed you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. And I'm not scared to say those words. With you, I'm safe. We're falling like the stars. We're falling in love. Our love's a story being told. Each new day. Semoga alam berrahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Andreas Neraca dan Juliana Aswan ini. Gereja menyambut saudara-saudari dan bergembira dalam perayaan kasih. Pastor semua yang terhormat, atas nama keluarga Bapak Harun Khusus Baik dan Bapak Yohanes Sekian, perkenan kita kami menyerahkan anak kami, Andreas Neraca dan Juliana Aswan. Mereka sudah saling mengenal dan saling mencintai dan mereka ingin saling menerima sakrament pernikahan menurut tata cara gereja ini. Maka atas nama kedua mempelai dan para ketua gereja supaya mohon segera kiranya pastor meresmikan dan menyebutkan maksud mereka sehingga Tuhan berkenan limpah kesahabatnya bagi dua pasang mempelai kita. Terima kasih. Ini mari kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita Tuhannya. Very start of my dream and I never want to leave. So just stay. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat umat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Jadi saya tahu pergulatan mereka berdua ini sedikit tahu, tidak sepenuhnya, karena hidup manusia itu berjalan. Singkat cerita, pada hari ini mereka berdua ini, bukan hari ini, sepertinya udah lama untuk memutuskan untuk menyatukan cintanya dengan ikatan perkawinan secara Katolik. Lalu yang kedua, satu bidan, satu polisi. Tapi sebelumnya saya tahu mereka ini rajin sembahyang. Kalau Yulia rajin misa, karena ketika dia kuliah aktif, saya tahu dia sering misa. Lalu Andre ini saya yakin juga, karena di kesatuannya pasti wajib. Yang Katolik wajib sembahyang, yang Muslim wajib sholat dan sebagainya. Ini penting dikatakan.
bahwa yang utama itu fondasi hati. Setiap hidup orang itu punya hati, dan hati itu harus dicas seperti HP. HP secanggih apapun Android dan apapun mereknya, kalau baterainya dilepaskan, tidak bisa digunakan. Sama juga dengan hati manusia, kalau tidak dicas, dia tidak akan berguna dan berfungsi dengan baik. Kalau baterai HP dicas dengan mencolokkan pengecasnya ke listrik. Kalau hati manusia, cara mengecasnya hari Minggu, sembahyang. Itu caranya mengecas hati manusia. Itu juga mereka dua ini saya tahu. Artinya apa? Pacarannya juga lama, kenalannya di stadion. Di stadion Abdurrahman di Pontianak kenalannya. Tapi tidak tahu bahwa kita sama-sama dari dulu nih. Ya tidak apa-apa. Begitulah. Tapi saya percaya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti sudah punya rencana yang baik dan terindah untuk sidak dua itu. Ternyata satu dari Kerentana, satu dari 53. Kau lahir mana, Lik? Lahir 53 kok? Oh. Kita ini orang kampung memberkati orang kampung. Baik, tak apa-apa. Jujur dengan keadaan itu baik. Yang paling penting. Lalu setelah itu mereka memutuskan ini. Saya tahu Yuli ini ragu sampai kemarin. Nah, tapi bukan di situ persoalannya. Saudara-saudari, kita semua yang dikasih oleh Tuhan, Yuli dan Andre, saya tidak pakai nama lengkap karena lebih akrabnya panggil nama sepotong. Satu bidan, satu polisi. Tidak mungkin pada suatu saat kalian itu tugas dalam tempat yang sama. Nah, satu jadi dulu, Andre. Oh, ya, kebetulan lagi di Semau, di Polsek Semau. Tetapi pada suatu saat bisa saja Andre ke Papua, bisa kan? Tapi Yuli sih tidak mungkin kayaknya, di Kalbar. Bergantunglah, harapan saya jangan berhenti lah, kamu tetap profesi sebagai bidan, kamu polisi. Bidan bukan sekedar bidan, kalau keuangan kamu tidak perlu cari lagi. Tapi saya harap jangan mengharapkan orang tua. Sama dengan Andre, meskipun orang tua kalian berada, letaknya bukan di situ poinnya, tapi perjuangan hidup itu yang paling penting. Orang biasa menangis dalam perjuangan itu, akan menikmati, merasakan bahwa perjuangan itu enak dan manis hasilnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan berhenti jadi bidan. Kamu tuh tugasmu sama dengan tugasmu, menyelamatkan jiwa orang. Itu yang bully. Andre sama, kamu nih aparat, menciptakan situasi yang baik dan damai supaya hidup orang bisa nyaman, tidur masyarakat itu bisa nyenyak. Jadi mulia sekali tugas. Makanya pernikahan itu panggilan, apalagi orang Katolik. Dan pekerjaan kalian semua adalah panggilan, lalu pernikahan itu sendiri adalah panggilan hidup yang mulia. Maka pernikahan Katolik disebut sakramen. Ketika kanonik tanya, apa itu sakramen? Si dua ini pandai jawabnya. Yuli pandai ya, dia di Apit Benedikta ya, biasa. Sakramen itu artinya menunjukkan, menjadi tanda Tuhan yang tidak tampak itu menjadi tampak. Itu sakramen. Saya mau bertanya, entah yang Katolik entah bukan Katolik, siapa yang pernah lihat Tuhan dan tunjukkan kepada saya di mana alamat Tuhan? Kalau ada yang pernah melihat Tuhan dan tahu alamat Tuhan, tunjukkan kepada saya. Siapa punya nomor HP Tuhan, kasih ke aku. Saya percaya kita semua yang di sini tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tetapi nyatanya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Mengapa begitu? Kita harus bertanya. Nah, itulah sakramen tadi. Allah yang tidak kelihatan itu akan kelihatan dalam pernikahan ini. Angin ribut pernikahan saya yakin biasa. Tanya mereka yang tua ini, pasti pernah kelahi. Di tempat tidur juga pernah kelahi, di kamar juga pernah kelahi. Benar nggak ya? Benar bu? Oh, apa? Kan dia seneng kubang, pandai. Aku sekubang, itu sebuah. Pasti pernah bertengkar, berkelahi. Yakin saya.
Tetapi pertanyaan saya, ngapa Kian masih bertahan sampai hari ini? Nah, Kian juga kalau susah mau nanya orang tua kan nggak mungkin, pasti malu. Orang-orang kita tuh malu nanya, busuk. Nah, kalau gitu tanya yang wali ini, ya kan? Apa Kian sampai setua ini? Ini nih, ibu-ibu ini bukan gini rambutnya, putih rambut aslinya tuh. Itu artinya apa? Saya mau bilang udah tua gitu loh mereka ini. Hari ini nih mereka ini merayakan 44 tahun pernikahan. Kenapa sih sampai 44 tahun? Tanya mereka doa nih. Pernah kelahi nggak? Yakin aku pernah? Nggak mungkin nggak pernah. Gula itu. Anak mereka ini angkatanku, salah satunya. Kami sekelas di Nyanok Perjuangan. Si Unyai, Prianto Andi, bukan biasa panggil Unyai. Nomor 3, Unyai itu anaknya udah mau kuliah. Nanti kalau aku punya anak pun mau kuliah. Nah ini udah 44 tahun. Kenapa gitu bertahan? Resepnya tak tahu saya, karena saya tidak menikah. Mereka yang tahu. Jadi asam garam itu pasti ada. Nah itu yang paling penting. Soal nasihat itu bukan urusanku. Karena saya pastor, maka saya mempersihkan diri saya sebagai imam. Kebetulan saya kenal kalian berdua, Andre dan Yuli. Sekali lagi kembali, suatu saat nanti kalian pasti ini kan Andre kan tidak mungkin segitu-gitu terus pangkatnya, nanti kan naik-naik. Yuli juga gitu, segolongnya bukan segitu-gitu kalau apalagi kalau dia pegawai negeri. Pasti naik. Semakin ke atas orang itu, angin itu semakin kuat. Percaya nggak? Lihat tuh pokok kayu itu, makin ke atas semakin kuat. Nah, disitulah fungsinya Anda sebagai orang Katolik. Sekali lagi, pernikahan Katolik itu sakramental. Sakramen itu artinya tanda. Nah, dalam pernikahan kalian menunjukkan Allah yang tidak kelihatan itu kelihatan dalam hidup Anda. Ketika perkawinan Anda kokoh selama 44 tahun, meskipun ada riak-riak, tapi kalau tetap setia, bahwa perkawinan harus kita pertahankan apapun situasinya, orang akan melihat, oh ternyata benar, Tuhan itu hadir, kelihatan dalam wajah keluarga kalian. Itulah sakramen. Sakramen itu artinya menghadirkan Allah yang tidak kelihatan itu, kelihatan dalam diri kalian dua. Entah dalam profesi kalian, Yuli sebagai bidan, Andre sebagai polisi, dalam pelayanan, maupun dalam rumah tangga kalian masih tetap bersama. Itulah Allah yang kita imani itu nampak dalam diri kalian. Pelayan berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa berapa ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi kita kalian sebagai suami istri. Dia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling percaya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Saudara Andreas Neraca dan Juliana Aswad, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan suci ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Andreas Neraca, pemilik Juliana Aswad,
menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam bentuk terbawa di waktu sehat dan sakit. Saya mengasihi dan menghormati engkau. Menjadi suami saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam bentuk terbawa di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Terimalah ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anda sengaja terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan kakak kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan. Berkatilah Pulau Rosario dan Patung ini agar oleh kekudusan serta doa-doa Bunda Maria, Andreas dan Yuli, khususnya bagi mereka berdua, anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terimalah ini. Falling so fast, we're falling like the stars. Falling in. Dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan dikana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu serta sebagai orang Kristiani. Mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Tuhan, inilah milikku, ku bawa
Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan kurban syukurku. Ketika manusia menuju kamu, Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukanlah dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah bersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu buruk, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dan adalah orang ini, Yuli dan Andrei, yang setelah menjalani persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Kudus ke atas mereka, dan mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhlah hamba-Mu Yuliana Aswan memulai perempuan ini dengan tangan cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Andreas Neraca bertambah padanya dan ia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga ia mengambilnya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada Dia Tuhan, semoga hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang selalu mencontohi kebajikan dan kelak boleh melihat anak mereka. Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Andre dan Yudi, Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguhlah dan benar pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan perkasa. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatnya. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan seluruh kudus, kami melambungkan nada pujian kepada-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. I swear to God every day He won't take you away. Maria, yang kita, kami telah ditentukan sebagai suami istri yang bersama-sama sehati dan jiwa
dan menjalani tugas-tugas kita. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji satu sama lain dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang menentukan ini, kami mohon doa restu, bimbinglah dan lindungilah keluarga yang baru akan kami bina. Semoga kami dapat membangun keluarga bahagia, damai dan sejahtera, serta berguna bagi sesama. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu Yesus Kristus agar kami tetap selalu setia satu sama lain. Dari hari ke hari perpaduan kami semakin kuat, dan nanti setelah masa tugas di dunia ini kami berdua diperkenankan berbahagia di surga. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Falling in love, and I'm scared to say those words. With you, I'm safe. We're falling like the stars, falling in love. I swear to God, every day He won't take you away. 'Cause without you, babe, I lose my way. Oh, I'm in love. 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 And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. And I'm not scared to say those words. With you, I'm safe. We're falling like the stars. We're falling in love. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these The love is fun as ever.
shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crushing into you. Oh baby, kiss me before they turn the lights out, before the time is run out. Ooh, baby, long the lights out in the darkest night hour. I search through the crowd, face is all that I see. I give you everything, baby, love me lights out, baby, love me lights out. Ooh, you can turn the lights out. You better kiss me before the time is run out. Nobody sees what we see. They're just helplessly thinking. You better kiss me before the time is run out, before the time is run out. Ooh, baby, love me lights out in the darkest night hour. I search through the crowd, this is all
Selamat malam kepada kita semua, dan pada malam hari ini khususnya yang berbahagia anggota kami Saudara Andreas beserta juga dengan pasangannya, istrinya saat ini bersama dengan keluarga dan seluruh undangan yang hadir pada saat ini. Pada malam hari ini saya sebagai Kapolres Sintang mendoakan kepada Andreas dan keluarga, semoga dengan hari yang berbahagia ini bisa untuk dapat mengucap syukur selalu kepada Tuhan dan selalu meminta kepada Tuhan untuk memberkati keluarga Andreas beserta istri, dan nanti kelak sudah juga punya anak nanti, selalu untuk meminta kepada Tuhan untuk diberikan penyertaan selamanya. Saya sebagai Kapolres Sintang sangat bersyukur di mana anggota kami Andreas saat ini bisa mendapatkan seorang pasangan hidup sejati. Semoga sampai maut memisahkan, dan juga berharap kepada pasangannya, istrinya sekarang saat ini, mohon untuk selalu menemani Bapak, menemani Andreas di dalam susah dan senang, di dalam tugas. Beliau adalah pengayom, pelayan masyarakat, agar selalu untuk diberikan support dan dukungannya selalu. Itulah doa dan harapan saya, semoga untuk kehidupan selanjutnya dalam rumah tangga selalu diberikan penyertaan Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih. Ini dari Sandra istri saya. Mau nambahkan sedikit aja, khususnya buat Bayangkari muda, ya. Jangan pernah menuntut apapun. Ya, mau suami keadaan apapun, syukuri, nikmati jalan. Jadilah penyejuk yang sejuk-sejuknya di hati suami. Berikan kedamaian dalam rumah tanggamu. Apapun keadaan suamimu, terkadang kita nggak pernah tahu. Rumah tangga itu up and down, ya kan? Nafsu dunia kita nggak pernah tahu. Kamu harus kuat, ya. Andalkan Tuhan Yesus dalam setiap perkara hidupmu. Itu aja. Ya, jadi Bayangkari yang best. Ya, itu aja. Oke, selamat malam. Baik, tepuk tangannya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Percintaan mereka berdua, seperti apa perjalanan cinta dari mereka berdua yang akan kita dengar bersama-sama langsung dari kedua mempelai. Bagaimana, siap pengantin? Siap bercerita? Siap, sedetail-detailnya ya, jangan ada yang disembunyikan. Oke, sampai Bang Andreas berani meminta Kaulin untuk berkomitmen, dan bagaimana Bang Andreas mengungkapkan kata-kata cinta dan kata-kata komitmen itu. Tuh. Pertama tertarik dengan dia, mungkin pas ketemu di gol. Di gol? Ya, pakai karena waktu saya jogging sore, saya melihat dia jogging, dan dia lari, dan juga dia, dan kebetulan pas malamnya. Gak apa-apa, kalau boleh gitu, kamu diceritakan ya. Kebetulan ya, mungkin melalui media Instagram kita mungkin saling ketemu akun lah. Jadi saya dengar, saya bilang
Polbek Bu. Dari kelas, ya sudah Pak. Ngobrol, mungkin asik. Kemudian kita WA-nya gitu kan. Habis kita WA-nya, pas saya dinas, ya katakan pas istirahat siang, dia pun mungkin dari rumah mereka, jadi saya main ke rumahnya, cuman tahu rumahnya dulu. Itu pertama kali main ke rumah loh. Nah itu belum. Pertama kali ke rumah itu. Oh iya. Ya betul. Ya, langsung lempar. I love you gitu enggak? Belum. Oh belum. Jadi pas saya ke rumah, saya tahu rumahnya kan. Karena saya tahu rumah. Sudah tuh pas malamnya, saya jalan, udah ngopi-ngopi ya. Enak. Besoknya saya dinas, terus saya kebetulan sakit, demam kan. Kebetulan dari bidan saya pernah tanya lah kembali. Oh gitu. Alibi laki-laki ya. Oke. Jadi saya tanya, dia bilang, ada obat demam laki-laki. Jadi saya main rumah, tahu rumah, kebetulan rumah kan ada cece-nya, ada adik-adiknya juga. Jadi saya ngobrol, misalkan, ngobrol pertama lo, udah ketemu cece-nya misalkan. Satu, pas malamnya kita jalan lagi, kebetulan ngopi di Jalan Reformasi. Dan malamnya ngopi, satu, mungkin kita saling suka kan, tapi belum tahu kita sama orang daerah sini tahu. Tapi kok nggak tahu apa gitu, tapi ya cinta gitu. Ayo, oke. Berarti saya jalan itu demam. Iya. Jadi saya merasa saya tidak, makanya saya tidak tahu gitu. Kenapa saya harus pilih dia? Apa saya harus tahu siapa dia, orang mana, anak siapa? Nggak perlu tahu gitu. Tapi saya tuh lihatnya saya besar. Nah dari situlah saya memutuskan ngajak dia jadian. Kemudian dia pertama ragu-ragu pun menjawab iya. Oh, kata dia. Berarti momen ajak jalan, ajak kopi, kemudian langsung ditembak ke situ. Iya, pas malam. Oke, baik. Sekarang kita reka adegan, ya. Waktu malam itu ngomong apa sih waktu nembak? Apa langsung ya udah nih mau jadi perjalanan, kalau enggak saya kejaran nih, gitu? Enggak. Oh enggak ya? Oke, silakan Pak. Berhadapan dulu. Jadi pas malam itu saya bilang, saya suka dengan kamu. Kamu nak jadi pacar aku. Langsung dijawab kan? Udah, setelah itu langsung jawab nggak itu? Enggak. Kemudian berapa gitu? Dia tuh langsung kayak gimana ya? Ya mungkin dia kan baru kenal atau gimana. Tapi dia bilang enggak pun enggak gitu. Tapi dia mengatakan tuh iya gitu. Pas saya bilang iya pun ya kita ini masih ragu gitu, benar enggak sih? Terus saya sih semudah itu gitu. Kan sih nah bisa pakai saya gimana? Kita nih kayak aku kamu gitu. Tapi udah pacaran gitu kan? Oke. Masih kamu karena baru kenal juga kan. Terus lagi Bang? Udah, itu aja. Udah. Oke, ke Kauli deh. Kauli, benar nggak ini ceritanya? 100% benar yang diceritain? Benar. Pada malam itu, yang kakak pikirkan apa sih? Pada saat ditembak, pas ditanyain mau nggak jadi pacar? Yang dipikirkan apa? Mau terima nggak ya? Apa kan gitu? Sempat ada ragu sih, karena kan kita baru kenal 3 hari. Oh, baru 3 hari? Oke. Tapi kayak, oh ya udah, dia juga baik kan. Setelah beberapa hari kemudian baru dijawab. Langsung di saat itu. Langsung 3 hari aja, 3 hari. Langsung di saat itu pas ditanyain mau jadi pacar langsung iya. Wow. Tepuk tangan dulu dong, mana nih tepuk tangannya Bapak Ibu? Oke, Kauli. Saya tanya lagi. Mana? Kauli yang cerita, ya, seperti apa perjalanan ketika menjelang komitmen? Berapa lama pacaran?
Berapa tahun pacaran? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Nah, setelah 3 tahun lebih pacaran itu langsung menentukan untuk berkomitmen. Bagaimana ceritanya? Awal sih lah ya, karena aku cewek gitu kan, banyak lah gitu kan. Mungkin dari dia juga kan, dia kayak awal belum pikiran tuh begitu sih, tapi udah gitu. Di situ aku mikir kayak, oh yaudah sama-sama kerja kita kan, gitu, sama-sama udah dewasa, terus cari yang lain gitu. Oh, berarti 3 tahun lebih itu proses yang memperjauh. Ada komitmen masing-masing. Oh enggak? Oh enggak proses yang berarti komitmen memang 3 tahun lebih itu dan langsung memutuskan untuk berkomitmen menikah. Benar? Oke. Bang Andres waktu itu langsung berhadapan sama kedua orang tua Uli? Pas minta sih enggak. Pas minta enggak? Maksudnya minta untuk aku jadi apa sih jadi istri atau apa itu dia tidak cuma dari awal pertama ketemu dulu tuh kan memang udah ada orang tua gitu jadi ya udah bisa lah kita sama buat jalanin. Oke, baik. Siap. Ya. Thank you ceritanya. Ya. Is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do.